Listener, sepanjang Januari hingga Juni 2022, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat ada sejumlah kekerasan yang melibatkan remaja. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pengeroyokan dan tawuran pelajar kembali marak terjadi setelah pembelajaran tatap muka atau PTM digelar. Meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung. Saya akan berdiskusi mengenai fenomena ini bersama Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Ibu Retno Listiarti. Selamat siang, Ibu Retno. Halo, selamat siang. Dengan Hilda di sini, Ibu Retno, sehat-sehat selalu, Bu. Iya. Nah, Bu Retno, itu tadi saya dapat data awal ya, bahwa berdasarkan rilis KPAI, pengeroyokan dan tawuran pelajar tahun 2022 ini ada peningkatan. Apa penyebabnya, Bu? Sebenarnya kalau dibandingkan 2019, 2020, kemudian 2021 ya, di 2019 sebenarnya cukup tinggi, tapi begitu pandemi kan ya, terus tidak lama kita pandemi, nah itu sebenarnya sempat terhenti, tapi di 2020 tuh sebenarnya ada, hanya tidak banyak karena PTM belum terjadi ya. Ya, Pembelajaran tatap mukanya belum, tapi tahun 2021 kan pembelajaran tatap mukanya mulai ya banyak sebagian ya. dilakukan. Ya, itu mulai tuh muncul lagi tawuran, pengeroyokan gitu. Nah, tapi kok dibanding tahun 2020, 2021 sama 2022 sebenarnya pada bulan 6 bulan awal ini sebenarnya angkanya jauh lebih banyak ya, terutama keterlibatan. Kalau tawuran tuh kan sekelompok orang dengan sekelompok anak lainnya gitu ya. Dan ini artinya banyak sama banyak gitu. Nah itu ternyata memang angkanya meningkat. Nah, peningkatan paling tajam itu sebenarnya terjadi justru di Kota Bogor. Jadi emang Kota Bogor termasuk yang mencatat paling banyak dan itu juga hasil pengawasan dengan pihak Polresta Bogor ya, Kota Bogor ya. Ini memang sebelum pandemi pun sebenarnya sudah ada beberapa sekolah yang istilahnya apa ya, musuh bubuyutan mungkin ya, tapi ada yang memang tawurannya itu sering gitu jadi budaya, dan begitu masuk sekolah waktu itu baru sehari PTM digelar itu langsung terjadi gitu, sampai akhirnya PTM-nya ditunda lagi Gara-gara gitu. itu. Gara-gara itu juga. Jadi memang kalau kemudian kenapa meningkat cukup ini misalnya ya mungkin karena pembelajaran tatap muka sudah dimulai ya. Dulu kan pindah dari pemulihan itu dari dunia nyata kan pindah ke dunia maya gitu. Nah, Ada tapi batasan ketika fisik ya, jadi tidak ketemu, tidak betul, dan ternyata kan kemarahan-kemarahan di dunia maya yang beberapa bulan terungkap di dunia nyata gitu Oke, ketika bertemu, terpendam ya itu gitu ya, Bu pengaruh. ya. Ya itu Sempat pengaruh terpendam terus ternyata. butuh penyaluran gitu ya, Bu ya. Mungkin ya seperti itu, padahal kan harusnya nggak perlu sampai seperti itu ya, tapi faktanya kita menemukan Begitu ya. hal-hal begitu ya. Tapi Dan unik, ternyata kan itu Ibu. tidak bisa ngelihat apa Iya. sih status ekonomi juga Enggak ya, gitu. itu enggak ngaruh ya, Bu ya. Kalau dulu kita Enggak. berpikir bahwa anak tawuran mungkin karena tidak ada yang tidak mereka dapatkan gitu, istilahnya keinginan sesuatu yang tidak terdapatkan, kondisinya begitu jadi meletup. Tapi ternyata kalau di temuan Ibu sendiri enggak melihat ada latar belakang ekonomi gitu ya, Bu ya. Sebenarnya kalau tawuran masih ada, yang Ada enggak tuh pengaruh? ini, yang enggak tuh pengeroyokan. Kalau pengeroyokan sama tawuran kan beda. Pengeroyokan. Oh iya iya. Kalau pengeroyokan tuh kan satu orang dikeroyok beberapa orang kan gitu. Tapi kalau tawuran kan kita nggak tahu tuh siapa yang akan jadi korban, siapa yang akan jadi pelaku kan. Iya Kan iya. tergantung situasi ketika tawuran. Karena mereka masing-masing udah siap, gitu kan, berbeda dengan pengeroyokan ya, yang seringkali tanpa senjata tajam, ya Iya. tangan-tangan kosong, Pukul dan gitu aja ya. ya hanya mukul dan saling mengenal gitu. Tapi kalau tawuran, kadang-kadang belum tentu tuh yang kena bacok kenal sama yang ngebacok misalnya kan, Ih, belum serem tentu. ya. Iya, Ya, Ibu. dan itu kan Itu sebenarnya kenapa Bogor juga saya sempat surprise waktu ternyata kok di Kota Bogor ya, Bu, yang justru banyak ya kasus oh tawuran iya, maupun Kota pengeroyokan Bogor ya. cukup tinggi, bahkan Oh. Kapolresnya sendiri loh ya itu merilis waktu tahun 2022 ini, waktu kalau nggak salah bulan Maret apa ya, itu memang angkanya saja sudah cukup tinggi pada saat itu gitu. Jadi
wilayah sebenarnya terjadi di banyak tempat, tapi Iya, kalau dari betul. Januari sampai Februari saja, Polresta Bogor itu sudah mencatat ada 92 orang yang diamankan. Nah, 21 diantaranya itu ditetapkan sebagai tersangka dengan usia antara 15 sampai 25. Usia anak tuh kan 18 ke bawah. Berarti kan ada Mhm. usia anaknya SMA gitu. nih ya, Dan heeh, sebagian usia-usia, besar tawuran SMA, SMK ya, sebagian besar mhm. tawuran itu memang menggunakan senjata tajam dan ada stick golf Mmm, juga gitu ya. aduh, Nah ini yang kepolisian itu Bogor mencatat bahkan hingga 92. Mungkin ada yang bukan anak ya, misalnya mereka udah lulus tapi saling kenal gitu ya, mhm, alumni gitu ya, mhm. itu juga ada gitu. Jadi memang kalau tawuran tuh kita nggak bisa bilang, kita akan jadi korban atau akan jadi pelaku gitu. Nggak Tergantung jelas, situasinya heeh, saat itu gitu, naas mhm, jadi korban, kan gitu tuh ya. mhm, Nah, tapi kalau pengeroyokan, itu pasti ada pemicu awal ya, mmm, kemudian terjadilah pengeroyokan. Jadi tadinya satu lawan satu, tapi mhm. yang lawan satunya mengajak teman-temannya, Minta gitu kan. bantuan gitu ya Nah, atau gimana? mengeroyok Mhm, satu orang gitu, itu yang mmm, kemudian, terjadi ya. Bahkan yang agak sadis kan yang di Jakarta Selatan ya, yang baru baru terjadi juga di mana kejadiannya jam 3 pagi, satu anak perempuan dikeroyok 4 perempuan lainnya dan 3 diantaranya anak, mhm, dan lebih mengejutkannya bahwa, polisi datang, kemudian polisi melerai. Nah, ketika polisi mencoba melerai, malah yang pelaku ini, beberapa pelaku naik mobil dan sengaja gitu menabrak menabrakkan ke polisi polisi. ya, sampai polisinya Aduh, terseret, mhm, sepanjang 5 meter ya, sampai ngeluarin tembakan mhm, agar berhenti mhm, mobilnya gitu. Jadi menurut saya kan sudah sampai pada tahap iya, tadi ya, misalnya melawan petugas, padahal polisi niatnya adalah melerai, melerai gitu. mhm. Itu ya kejadian itu akibat pengeroyokan ya, 4 Oke, melawan jam satu 3 misalnya. pagi gitu, Bu? Iya, peristiwa Perempuan-perempuan di daerah kita Kebayoran. anak-anak remaja putri jam segitu gitu ya, Ya, keluyuran gitu, kayaknya aduh, mungkin ke kafe ya, terus janjian iya, juga. Karena aha, semua tawuran ini hampir janjian. janji ya, Janjian di media sosial, oke, kalau sekarang mereka ke Instagram. iya, Jadi, istilah yang mereka pakai penataran. "Ayo kita penataran," itu maksudnya tawuran, aha, dan, tawuran pun sekarang udah berganti jam yang lebih malam, lebih larut, bahkan mhm, menjelang dini hari. Itu karena ingin tidak ada polisi kan, iya, tidak ramai, tidak ada aha, polisi mhm, gitu. Nah kan mhm. yang menjadi pertanyaan kita kenapa anak-anak ini tengah Ya, malam kok gitu bisa ya gitu ya, bisa. bisa Nah keluar itu kan rumah, berarti ada heeh, loss control ada dari rumah, kondisi yang mhm, tidak kondusif pada pengasuhan di rumahnya, kan bisa kita iya, duga ya seperti itu. mhm. Orang tua bepergian, tinggal di luar atau ya nggak tahu ya banyak faktor ya Bu. Tapi kalau Betul. saya kembali ke zaman dulu ya orang-orang tua dulu eh anak-anak itu tidur harus di istilahnya kamar depan itu adalah kamar orang tua supaya bisa ngejagain anak-anaknya. Tapi mungkin sekarang udah nggak begitu lagi kali ya. Lewat belakang pun mereka bisa kabur. Nah, Bu, tapi kalau dilihat nih ya, kan ini kita pandemi. Tadi Ibu sempat mengucapkan bahwa mungkin ada apa yang terpendam meletupnya atau explode-nya setelah ada pelonggaran kemarin. Karena ternyata pandemi tidak menyurutkan remaja sekarang melakukan tindakan kriminal. Dalam hal ini tawuran dan pengeroyokan. Saya mau bilang ini garis bawahi kriminal karena tadi kan sudah kayak melawan petugas, ada alat-alat apa ya, senjata gitu ya Bu ya, senjata Mhm. tajam. Nah, eh saya tidak tahu nih, kita apakah selalu memang kalau udah kondisinya kayak gini yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah orang tua yang kurang peduli dengan pergaulan anak atau sistem pendidikan yang menuntut para remaja mengejar standar nilai yang cenderung membuat anak-anak jadi tertekan atau gimana Bu dalam Ya situasi kaitannya pandemi? sebenarnya sih faktornya biasanya nggak tunggal ya kayak gini. Biasanya Mhm, akan apa sih disebabkan oleh beberapa faktor. Dan memang sih kalau perbuatan melukai orang lain, membawa senjata tajam, ya berarti masuk tindak pidana. Nah jadi kalau anak, misalnya usia anak melakukan tindak pidana, apakah nggak bisa dihukum? Ya bisa, dan banyak yang dihukum. Nah hanya mhm, saja perbedaannya kan orang suka keliru ya menafsirkan dan mengatakan bahwa kalau anak nih nggak bakal dihukum.
wah Mhm. kalau anak nih nggak bakal Di nggak sidang. bakal di sidang gitu. Padahal sebenarnya sih enggak gitu. Jadi ada namanya Undang-Undang 11 tahun Mhm. 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oke. Nah, di mana dalam sistem ini sebenarnya dalam SPPA, kita nyebutnya Undang-Undang SPPA, itu sebenarnya anak bisa dihukum. Hanya pengkategorian, jadi ada pengklasifikasian. Jadi Mhm. kalau anak itu usianya di bawah 12 tahun, memang tidak bisa dipidana, di bawah ya 12 tahun. Di Tapi bawah kalau 12 12 ke tahun. atas Mhm. itu bisa. Lalu Mhm. kemudian yang ada ketentuan misalnya hukuman penjara. Hukuman penjara tuh untuk anak usia berapa, itu juga ada ketentuan di Mhm. dalam undang-undang ini, yaitu Di bawah usia 17, 14. Bu? Enggak, 14. Oh, 14 sudah oke. bisa, 14 14 sudah bisa bisa. dipenjara ya? Oh ya, ada Bisa lapas 14. khusus anak ya, Bu, ya? Betul, jadi Mhm. 14 ke atas udah bisa. Nanti kalau dia misalnya dihukum 4 tahun, ketika masuk usianya 15 tahun, kan usia anak batasnya 18 ya. Nah, Iya. nanti kalau usia dia udah 18, dia dipindahnya ke lapas dewasa gitu. Iya. Jadi Mhm. ada lapas anak pun ada. Jadi Heeh. pengadilan anak juga ada gitu. Jadi Oke. masyarakat jangan salah mengira gitu bahwa sebenarnya sistem undang-undang kita adil. Mhm. Anak-anak pun bisa dikenai gitu ya hukuman Mhm. pidana ketika dia bersalah karena Melakukan bagaimanapun kejahatan seorang ya, anak Ibu, ya? Kalau ya cuma ya nakal mungkin dijewer ya kalau di di kenakalan remaja kan iya. berbeda, tapi Mhm. ketika dia melakukan suatu tindak pidana ada hukumannya. Hanya Pidana. gini, Mhm. dalam sistem peradilan pidana anak, hukuman anak tuh nggak boleh lebih dari 10 tahun. Oke. Jadi misalnya pembunuhan itu 20 tahun. Misalnya seorang anak membunuh kan ada ya, Mhm. banyak kan kasusnya. Banyak sekarang Nah, akhir-akhir makanya ini. dia itu 20 hukuman membunuh kan 20 tahun. Kalau anak hanya boleh 10 tahun. Gitu, maksimal. Ya, Jadi ya. separuhnya orang dewasa. Nah, Ya. jadi nggak usah Mhm. khawatir, sesungguhnya anak-anak pelaku tindak pidana pasti bisa dihukum gitu lah, hanya ada pengklasifikasian, itu pertama. Yang kedua, sebenarnya hal yang begini, anak salah itu nggak berdiri sendiri. Ya. Kesalahan anak itu ada faktor lingkungan di Lingkungan. sekitar si anak. Mhm. Oke. Misalnya pengasuhan dalam keluarga. Kalau dia kemudian dibesarkan tadi ya dengan cacian, makian, dipukul, ya bisa saja dia kemudian Mhm. menjadi orang yang karena nggak berani ngelawan orang tuanya, dia ketika di sekolah Ah, menjadi juga iya. suka memaki, Pelampiasan suka ya. Mhm. memukul. Iya, Mhm. jadi bisa seperti itu, dia bisa menjadi pelaku kekerasan. Jadi anak-anak yang melakukan kekerasan bisa jadi dia korban kekerasan itu sendiri. Yang kedua, faktor lingkungan. Jadi lingkungan pergaulan. Mhm. Jadi tadi kan Mbak sempat menyinggung Mhm. ya soal pendidikan, itu bisa saja berpengaruh. Misalnya gini ya, kalau kita berbicara pendidikan, kan ini ya, pendidikan kita tuh kayak lebih mengutamakan nilai gitu Nilai kan. akademis ya, Heeh. angka Nah, gitu. betul, Mhm. seolah-olah yang paling pintar adalah yang punya kecerdasan akademik. Mhm. Padahal kecerdasan itu 9 kata Gardner. Ada kecerdasan fisik, misal olahraga, ada Mhm. estetika, misalnya seperti seni, nari, dan Mhm. lain-lain, nyanyi, musik gitu. Itu kan kecerdasan. Mhm. Orang jago lari, jago olahraga futsal, jago basket, itu nggak semua orang bisa kan. Iya. Jadi itu kecerdasan yang sebenarnya dia bisa menjadi potensinya dia. Atau jago nulis, jago baca, jago itu sebenarnya kan baca puisi gitu ya. Itu kan Iya. juga adalah Mhm. tidak semua orang mampu. Mhm. Nah, anak-anak ini bisa jadi jagonya di olahraga misalnya, Mhm. tapi di akademik nggak pernah. Jadi nggak pernah misalnya kurang gitu. Tapi kan bukan Ya. berarti dari seluruh mata pelajaran dia nggak bisa, paling beberapa yang kurang. Hanya mungkin dianggap dia tidak pintar, begitulah. Kan orang Heeh. dianggap seperti itu. Akhirnya dia merasa ya berjuang setengah mati nggak bisa, nggak ada Mhm. penghargaan. Di rumah Oke. juga nggak dihargai, gitu kan. Mhm. Nah, dia kemudian punya peer group. Nah, peer group ini menghargai. Salah satunya gini loh, Mhm. kalau pernah tawuran berapa kali, pernah kena bacok tapi masih hidup, Oh, pernah terus ini orang itu teman-temannya, peer tuh group-nya bilang, "Is, iya, itu kamu keren jadi banget," gitu ya, jago dianggap. kebanggaan. Oke. Kan jadi pengaruh kan. Mhm. Kalau Mhm. misalnya keluarganya hangat, ya Mhm. masa anak-anak butuh Iya. begini? Kalau Oke. sistemnya dalam sekolah menghargai semua, sehingga anak dengan potensi apapun bisa, mungkin nggak akan juga terjadi gitu. Lalu misalnya ya, berdamai.
dengan cara apa? Deklarasi anti tawuran. Mhm. Tapi yang deklarasi pengurus-pengurus OSIS. Yang Bukan anak-anak tawuran yang bukan tawuran pengurus ya? OSIS. Oke, Ibu. Iya. Jadi Kita itu masih juga punya menjadi iya, penyebab betul nggak Ibu Retno. selesai-selesai. Kita masih punya banyak PR mungkin untuk menangani kasus-kasus pada anak-anak seperti ini, dan seperti yang Ibu tadi sudah sempat sampaikan bahwa banyak cara sebenarnya untuk menurunkan ya, istilahnya merangkul mereka. Kita mungkin akan diskusi lagi nih Bu, kapan-kapan tentang masalah seputar Oke, anak-anak, tapi siap. waktu kita yang terbatas Ibu. Terima kasih Ibu Retno Oke, atas sama-sama. ngobrol-ngobrolnya. Yuk, Terima kasih. Selamat siang Ibu, ya. tetap sehat Selamat Ibu. siang.